Sebentar kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami dapat hadir di tempat ini Tuhan untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, inilah kerinduan setiap kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan.
Haleluya, luar biasa. Ya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan setelah 3 bulan kita off dan kita ibadah online, tapi kali ini kita onsite. Kita bersyukur pada Tuhan karena kemurahan Tuhan. Saya boleh melihat walaupun badai beberapa waktu yang lalu melanda kita, tapi kita bersyukur pada Tuhan, badai sudah berlalu. Tapi tetap kita waspada ya Bapak Ibu ya. Sore hari ini kita bersyukur, ini untuk pertama kalinya setelah kita online dan kita beribadah di gereja ini. Baik Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar mengenai harta yang terpendam. Kita buka di dalam Yesaya 45 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Saya akan bacakan ya, Yesaya 45 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Tolong baca. Yesaya 45 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Yesaya 45 ayat 1 sampai dengan 5. Tuhan memakai Kores sebagai awalnya. Beginilah firman Tuhan. Inilah firman-Ku kepada orang yang Kuurapi, kepada Kores yang kanannya Kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hamba-Ku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, ayat 3 menjadi ayat tema kita pada saat ini tentang harta yang terpendam. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Penunjukan kata kedua, kamu, mu, di sini ya, di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang sudah dibaca itu menunjukkan pada Kores. Ayat yang pertama berkata demikian, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Satu hal yang mustahil Bapak Ibu, karena Babel itu punya 100 pintu tembaga. Jadi ketika pintu itu tertutup, tidak ada kemungkinan untuk musuh masuk kota Babel. Jadi pintu tembaga itu. Tetapi kita boleh melihat, kalau Tuhan sudah berkehendak, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Kalau Tuhan sudah berkehendak, tidak ada hal yang mustahil di hadapan Tuhan. Dan itu secara logis tidak masuk akal kalau Persia, ini Kores ini raja Persia, bisa mengalahkan Babel. Jadi raja Persia ini pada tahun 500, yang memerintah pada tahun 550 sampai dengan 530, 20 tahun lamanya Kores ini memerintah, kemudian diganti oleh raja-raja yang lain, termasuk Ahasiveros, kemudian Darius, itu adalah raja-raja Persia. Dia kemudian dipakai oleh Tuhan, bahkan Tuhan mengatakan, inilah hamba yang Kuurapi. Kores ini dipegang tangannya oleh Tuhan, sekalipun dia bukan orang yang mengenal Allah. Jadi perikopnya sangat tepat dikatakan Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Tuhan bisa memakai alat apapun,
termasuk setan pun juga bisa dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya. Masih ingat mengenai kasus mengenai Ayub, Tuhan memakai iblis sebagai alatnya. Demikian juga pada kasus di dalam Yesaya 45 ini, Tuhan memakai Kores, orang yang tidak mengenal Allah, sebagai alatnya. Dan pada tahun 539 itulah kemudian genaplah 70 tahun lamanya orang Yehuda dibuang ke Babel. 70 tahun lamanya genap pada saat itu, pada tahun 539 genaplah. Sehingga sesuai dengan janji Tuhan, kalau Bapak Ibu membaca dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, ayat itu cukup terkenal, tapi sebenarnya kita harus memahami sejarah itu, Bapak Ibu ya. Rancanganku bukanlah rancanganmu, rancanganku ini adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Itu kan begitu Bapak Ibu ya, hafal ya. Yesaya 29 ayat yang ke-11 kan. Itu desakan dari orang-orang Yehuda supaya dilepaskan. Tunggu dulu, 70 tahun lamanya genaplah. Aku punya rancangan. Jadi ketika Yeremia 29 ayat 11 itu diucapkan, itu orang-orang Yehuda masih ada di dalam pembuangan, dalam perbudakan di Babel. Dan pada tahun 539 sebelum Masehi, genaplah masa itu. Sehingga kemudian dilepaskan. Caranya bagaimana? Tuhan memakai Kores, Raja Persia. Ya tentu dengan strategi yang begitu hebat ya. Kalau saya membaca ceritanya itu, mereka masuk ke dalam air gitu ya, ke dalam bawah tanah, kemudian mereka bisa menaklukkan kota Babel itu, dan akhirnya takluk. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, ketika ditundukkan Babel itu, kemudian disitulah kemudian di dalam Esra 1 ayat 1 sampai dengan yang ketiga itu dikatakan bahwa Kores kemudian mengeluarkan dekret, maklumat, satu perintah bahwa orang-orang Yehuda yang ada di pembuangan semuanya dipersilakan untuk kembali ke Yerusalem. Ada pujian yang berkata, seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion. Gitu kan ya. Itu lagu berkenaan kok seperti mimpi. Tuhan kok begitu baik, dengan ajaibnya kemudian diizinkan pulang dan kemudian berbondong-bondonglah mereka pulang untuk membangun kembali Yerusalem yang sudah menjadi reruntuhan. Karena pada tahun 586 sebelum Masehi itu Yerusalem betul-betul runtuh Bapak Ibu. Tapi setelah itu pada tahun 539 ini mereka kemudian membangun kembali. Itulah latar belakang kalau kita mempelajari firman Tuhan ini, Yesaya 45, aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu. Siapa? Kores tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel. Jadi tidak ada kesombongan gitu di dalam Kores, bahwa kemenangan yang kau peroleh itu bukanlah kemenangan karena engkau hebat, tapi karena akulah Allah Israel. Tuhan memperkenalkan diri kepada bangsa Persia yang tidak mengenal Tuhan. Kalau Persia sekarang ini kan Persia pada peta lama ya. Kalau peta yang modern ini itu adalah bangsa Iran dan Irak. Jadi kedua bangsa itu sebenarnya bangsa yang, ya kalau sekarang kan memang berubah menjadi bangsa yang bukan seperti Turki ya. Turki itu dulu itu basisnya kekristenan Bapak Ibu. Tapi sekarang coba lihat, hilang kan? Sudah bukan menjadi basis Kristen, sama dengan itu Iran, Irak. Itu fakta sejarah bahwa mereka itu dipakai oleh Tuhan. Jadi bagaimana Allah Israel itu menyatakan dirinya tidak ada Allah yang lain
Beberapa kali disebutkan hal itu untuk menyatakan bahwa Kores, kenallah aku. Tidak ada Allah lain, aku memakai engkau. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu. Ayat yang kedua, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga yang sejumlah 100 pintu itu. Bukan karena kekuatanmu, engkau enggak bisa mengalahkan itu, tapi karena aku. Lalu apa yang bisa menjadi pelajaran bagi kita Bapak Ibu? Dalam keraguan hidup semacam ini Bapak Ibu, dalam keraguan hidup, dalam kesukaran hidup ini, terkadang kita itu kehilangan kendali, kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Tapi sore hari ini kita boleh belajar bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu hebat, yang begitu dahsyat. Amin Bapak Ibu. Dalam pergumulan kita hidup ini, kita tetap punya Allah yang disembah oleh Kores ini. Ya. Allah yang memperkenalkan diri pada Kores. Allah yang menyatakan dirinya kepada Kores dan berkata, akulah Allah Israel. Allah yang sama itulah yang kita sembah. Jangan mengurangi iman percaya kita dalam menghadapi kesukaran hidup ini. Dan kemudian berkata, Tuhan tidak menolong kita. Tuhan punya cara yang begitu hebat Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat di sini, kerajaan Persia itu dilukiskan sebagai lengan perak ya, dari perak. Dalam mimpi Nebukadnezar, dalam Daniel 2 ayat yang ke-32 itu dikatakan, itu adalah mimpi. Jadi gambarnya begini Bapak Ibu. Nah ini adalah mimpi dari Raja Nebukadnezar yang kemudian diterjemahkan oleh Daniel. Bahwa raja itu mimpi, ini terbuat dari emas, kemudian lengan ini terbuat dari perak, ini menunjukkan Raja Persia di sini. Ini terbuat dari emas, menunjukkan kepada Raja Babel. Jadi turun terus di sini ya. Kemudian ada dari tembaga, kemudian di sini ada dari campuran tanah, dan sekarang ini kita berada di ujung sini Bapak Ibu. Ini menunjukkan zaman ini ya, bahwa kita sudah berada di akhir zaman di sini Bapak Ibu. Yang kemudian dalam mimpi itu kemudian ada batu, ada bola batu yang menghajar di sini, menghancurkan seluruh bangsa. Jadi tergenapi, ketika mimpi itu tergenapi. Jadi ini mimpi ini kemudian tergenapi di dalam Yesaya 45 ini. Kemudian juga Daniel juga bermimpi. Kalau ini kan mimpi dari Raja Nebukadnezar, patung ini. Ya, saya tidak gambar dari mimpi Daniel ya. Artinya begini, beberapa kali Tuhan itu berfirman menunjukkan kepada bangsa Israel yang ditekan oleh bangsa Babel, kemudian habis itu kemudian bangsa Persia, habis itu bangsa Yunani, setelah itu bangsa Roma, terus begitu. Ditunjukkan lewat gambaran-gambaran ini. Jadi ini sangat membantu kita waktu kita membaca Alkitab, loh kok ada mimpi Daniel ternyata ada beruang. Daniel gitu ya, dalam satu mimpi Daniel itu ada beruang. Nah beruang ini menunjukkan bangsa Persia. Dalam Daniel 7 ayat yang kelima, tolong dibaca ini ya. Jadi kalau yang Daniel 2 ayat 32, Bapak Ibu sudah tahu yaitu mimpi dari Nebukadnezar yang memang pada saat itu kemudian Nebukadnezar membunuh semua ahli-ahli nujum gitu ya, karena tidak bisa menerjemahkan mimpi. Sementara Nebukadnezar tidak pernah cerita mimpi itu. Tapi kemudian Daniel atas izin Tuhan Allah menceritakan bahwa Raja Nebukadnezar itu bermimpi yang patung ini. Ya, kita buka dalam Daniel 7 ayat yang kelima. Daniel 7 ayat yang kelima.
Dan tampak ada seekor binatang yang lain, yang kedua, rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya, di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, ayo, makanlah daging banyak-banyak. Iya. Nah, itu menunjukkan Raja Persia, Bapak Ibu. Ya, saya tidak punya banyak waktu untuk mengulas mengenai mimpi Daniel ini, tapi lain waktu saya akan coba membahas bagaimana mimpi dan penglihatan Daniel itu digenapi. Artinya kita tidak punya keraguan-raguan terhadap Alkitab ini, Bapak Ibu. Jadi Alkitab ini menceritakan biji mata Allah. Kalau diceritakan ada bangsa Persia, kalau diceritakan ada bangsa Babel, kalau diceritakan ada bangsa Yunani, itu nanti ada Raja Alexander ya, bangsa Yunani itu yang mengalahkan bangsa Persia. Jadi setelah itu bangsa Persia kalah. Ada diceritakan tentang bangsa Roma, sebenarnya cerita-cerita tentang ini fokusnya pada satu bangsa yang Tuhan jadikan biji mata Allah, yaitu Israel. Jadi Israel ini tidak akan pernah punah Bapak Ibu. Karena itu sudah janji Tuhan. Tidak akan pernah punah. Bahkan nanti pun kalau kita kembali ke langit baru bumi baru, itu dikatakan ada 144.000. Itu umat-umat pilihan dari Israel yang akan memuji-muji Tuhan di langit baru bumi baru. Jadi bangsa ini betul-betul bangsa yang menjadi pilot project dari Allah untuk apa? Untuk menyatakan bahwa memperkenalkan Allah yang hidup itu, Allah Israel itu. Jadi kalau kita mengenal Allah Bapa dari Tuhan Yesus dari mana? Dari suku mana? Dari suku Yehuda. Kita tahu Allah Bapa dari orang Israel. Jadi betapa hebatnya Tuhan memakai ini. Jadi kalau ada patung yang tadi saya katakan ini sebenarnya menunjukkan perjalanan bangsa Israel ini Bapak Ibu. Coba kita lihat ya, kita ada di sini kan. Kalau tadi kan dikatakan ini bangsa Babel yang menghancurkan Yerusalem, kemudian bangsa Persia yang dipakai untuk melepaskan bangsa Yehuda, kemudian nanti di sini ada Yunani, di sini ada Roma, kita sudah masuk di sini nih. Ya. Kita boleh melihat kan gejala nanti ini dihancurkan ini ketika kalau ini kan satu Bapak Ibu ya. Ini kan satu, ini lengan juga begitu satu, kepala juga satu, tapi di sini kan nanti jari-jarinya 10. Artinya bukan satu negara yang akan menyerang Israel. Ini kan tanda-tanda sudah terjadi loh ini. Tapi nanti kalah di sini, dihancurkan. Jadi batu ini menunjukkan kuasa Allah yang menghancurkan seluruh patung ini roboh karena kuasa Allah. Jadi Babel hancur bukan karena kehebatan orang Yehuda, tapi karena kuasa Allah yang memakai Persia. Persia hancur karena kuasa Allah. Demikian juga dengan bangsa-bangsa yang nanti menyerang bangsa Israel ini akan hancur dan saat itulah habis. Ini patung sudah selesai, nggak ada lagi gambaran lagi. Artinya apa? Kita masuk ke dalam akhir zaman. Waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat, Bapak Ibu. Gaza sekarang sedang bergejolak. Itu kenapa? Karena semua kan diusir itu. Untuk mempersiapkan orang-orang Israel kembali pulang. Dan itu menimbulkan gejolak di sana. Nanti kemudian marah, akhirnya bersatu itu. Kalau Bapak Ibu baca sejarah, pada tahun 1948 itu, ya sebelum kemerdekaan Israel pada tanggal 14 Mei 1948, itu ada perang yang begitu hebat loh. Yang membuat Israel tidak masuk di akal itu. Bagaimana Israel diserang oleh 5 negara.
Yordania, Mesir, Turki. 5 negara itu menyerang. Israel seberapa besar sih Bapak Ibu? Tapi 5 negara itu habis oleh Israel. Coba, ini akan terulang di sini. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, jadi Kores ini adalah orang yang diurapi Tuhan. Orang yang diurapi Tuhan dalam bahasa aslinya itu Mesias. Bahasa aslinya itu Mesiak ya. Tapi kan kemudian kita terjemahkan Mesias dalam bahasa Indonesia. Artinya apa? Dalam misi Allah sebagai karya keselamatan bagi umat Allah. Dari perhambaan perbudakan. Jadi kalau kita baca di dalam ayat yang pertama, beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi. Kores ini adalah orang yang kuurapi, artinya diurapi oleh Allah. Mesias dia, tapi bukan Mesias penebus dosa. Dia adalah Mesias penyelamat dari orang Israel, dari orang Yehuda, dari perbudakan perhambaan secara jasmani mereka. Jadi tolong dibedakan ya, Mesias itu. Jadi banyak Mesias di situ ya. Daud pun juga diurapi Tuhan. Daud itu diurapi Tuhan. Daud itu dalam bahasa aslinya juga Mesias. Diurapi Tuhan. Tapi dia diutus oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel lepas dari musuh, dari Filistin dan lain sebagainya. Supaya kerajaan Allah itu tetap kokoh berdiri. Hubungannya adalah secara jasmani. Tetapi Kristus yang ditolak oleh orang Israel itu, dia adalah Mesias penyelamat dari dosa. Sehingga kalau Bapak Ibu baca kan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga itu kemudian berkata, jadilah engkau raja bagi kami. Jadi murid-murid itu memahami menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai raja secara duniawi untuk melepaskan orang-orang Israel dari penjajahan Romawi pada waktu itu. Ini di sini nih, tadi di gambarnya itu. Nah, di sini nih. Di Romawi sini nih. Untuk melepaskan itu. Jadi menjadikan Yesus bukan Mesias penebus dosa. Itu pengertian dari murid-murid. Tapi Tuhan katakan, jadi Tuhan itu yang diurapi bukan seperti Kores, bukan seperti Daud, bukan. Tapi diurapi untuk menebus dosa. Jadi ada nilai yang lebih. Ada nilai yang lebih. Jadi kalau kita lihat di sini, dalam misi, artinya begini, Kores ini perlambang. Metafora, perlambang, simbol dari Tuhan Yesus. Kalau dia, jadi bayangan Bapak Ibu, wujudnya itu Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu diwujudkan, dibayangkan banyak gitu ya. Daud pun juga begitu. Yusuf pun gambaran dari Tuhan Yesus. Yusuf pun juga begitu. Jadi seluruh tokoh-tokoh Alkitab itu, sentralnya menuju kepada wujud yang sebenarnya yaitu Tuhan Yesus. Termasuk Kores ini. Jadi Kores ini perlambangan dari Tuhan Yesus. Tapi bukan yang, kalau Kores ini dalam pengertian diurapi untuk membebaskan orang Israel. Dalam konteks melepaskan orang Yehuda, orang Israel itu lepas dari Babel, dari perbudakan. Sama seperti Musa. Musa itu juga perlambangan Tuhan Yesus. Kalau Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan, bikin batu bata gitu ya, sangat melelahkan. Dan kemudian dibawa oleh Musa, gambaran Tuhan Yesus Musa itu. Tapi Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir. Nah kalau Tuhan Yesus membawa orang Israel keluar dari perhambaan dosa. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, kerajaan Persia ini kemudian dihancurkan oleh, ini hanya sekedar catatan saja. Jadi kalau
kita melihat gambaran di sini kan terpenuhi ya, gambaran di sini ya. Mana? Iya, oke. Nah, gambaran di sini. Jadi ini kemudian Persia ini kemudian dihancurkan oleh Yunani. Masuklah ke sini, ke bagian pinggang di sini. Itu adalah Yunani. Yang kemudian Alexander Agung pada tahun 330 ini sesuai dengan penglihatan Daniel dalam Daniel 8 ayat 21 itu dia melihat penglihatan yang sama ya, seperti tadi kelanjutan beruang, kemudian muncul lagi binatang yang lainnya. Itu menunjukkan kepada Yunani yang mengalahkan Persia ini. Saya ingin masuk ke dalam ayat yang ketiga. Jadi itu Bapak Ibu ya, perjalanan bangsa Persia kemudian dikalahkan dan lain sebagainya. Ayat yang ketiga berkata, aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Lalu harta apa yang diberikan ini? Jadi kalau kita belajar Alkitab, tentu Kores ini mendapatkan upah atas kesediaannya masuk dalam misi Allah. Kalau kita masuk dalam misi Allah itu begini, seperti dikatakan di dalam surat Petrus itu berkata bahwa kamu dipanggil untuk diberkati supaya menjadi berkat. Jadi kita masuk ke dalam panggilan Tuhan itu karena kita diberkati Tuhan. Kita masuk dalam rencana Allah tidaklah sia-sia. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58 pun juga dikatakan bahwa persekutuanmu dengan Tuhan tidaklah sia-sia. Ada berkat yang menanti, walaupun berkat itu bukanlah motivasi kita. Jadi jangan sampai kita masukkan ini ya, saya melayani karena saya ingin diberkati. Bukan demikian Bapak Ibu. Alkitab hanya mencatat bahwa tidak sia-sia kita. Supaya murni pelayanan kita, pengiringan kita kepada Tuhan itu murni, bukan karena saya diberkati Tuhan maka saya melayani, bukan begitu Bapak Ibu. Sekalipun saya mengiring Tuhan, itu pasti Tuhan sediakan berkat yang begitu besar. Jadi kalau kita membaca dalam 1 Korintus 15 ayat 58 itu, persekutuanmu dengan Tuhan tidaklah sia-sia, ada berkat yang besar memang. Tapi ayat itu tidak berbicara tentang berkat jasmani, Bapak Ibu. Sama sekali bukan. Itu berkat yang betul-betul hidup yang kekal bersama dengan Tuhan itu adalah tidak sia-sia. Sama seperti Kores ini. Ketika dia sebagai alat dari Tuhan, dipakai oleh Tuhan, bukan sesuatu hal yang mudah loh Bapak Ibu. Ketika Persia ini berhadapan dengan Babel, mikir-mikir dia. Kalau kalah bagaimana? Apa resikonya perang kalau kalah? Apa resikonya? Dia akan diperhamba. Daerah dia akan diambil oleh musuh. Sama seperti Israel mengalahkan 5 negara tadi. Jadi daerah yang sekarang dipermasalahkan itu adalah hasil dari peperangan yang oleh Israel menang. Itu loh Bapak Ibu. Jadi sekarang ini yang sedang dipermasalahkan, loh ini kan hasil perang pada waktu perang 6 hari itu. Israel menang. Sekarang mereka ingin rebut, loh nggak bisa, kamu kalah kok. Sekarang Allah mau pakai Persia untuk mengalahkan Babel, mikir-mikir, tapi kesediaan Kores ini mau dipakai oleh Allah. Akhirnya mereka bisa merebut. Sebagai konsekuensi kesediaan dia masuk dalam misi Allah itu, maka ada berkat yang Tuhan sediakan. Nah ini Bapak Ibu. Jadi kita mengiring Tuhan tidaklah sia-sia Bapak Ibu. Pak Pendeta saya sudah mengiring Tuhan tapi kok saya dalam kekurangan. Betul, mungkin ada yang kekurangan dalam sisi finansial, dari sisi materi, memang betul. Tidak bisa kita menutup mata, tapi penyertaan Tuhan itu besar loh Bapak Ibu. Penyertaan Tuhan itu sungguh ajaib.
Ada begitu banyak orang-orang yang sudah setia kepada Tuhan, mengiring Tuhan. Ada yang kekurangan dalam sisi materi, tetapi tentang damai sejahtera, tentang sukacita, mereka tidak akan kekurangan. Sebab tidak sia-sia. Jadi konteksnya pada perjanjian lama berbicara tentang jasmani, perjanjian baru berbicara tentang rohani. Apa yang dia dapatkan? Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi. Supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel. Nah Bapak Ibu, dalam sejarah yang tidak ada di dalam Alkitab, harta yang terpendam itu diberikan kepada Kores dengan tujuan supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel. Ada 6 kali yang menyatakan hal ini dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kalau Bapak Ibu baca itu ya, berkali-kali Tuhan menyatakan akulah, supaya engkau tahu akulah. Jadi ketika diberkati, berkat ini ya, harta yang tersembunyi ini Bapak Ibu secara materi ya, ini. Kekayaan yang tersembunyi dari kerajaan Babel, itu diambil oleh mereka. Bertonton loh itu. Dan ada catatan yang menarik dari sejarah ya, bahwa Raja Persia ini kemudian menguasai kerajaan Lydia. Ini bukan Lydia Prayoga ya, bukan ya. Ini di Turki. Jadi kerajaan Lydia itu di Turki. Yang diperintah oleh Raja Croesus ini. Ini sejarah ini. Jadi pada waktu itu Raja Kores menang dan menguasai. Jadi ketika menundukkan Babel, secara otomatis dia itu menguasai seluruh dunia. Dan kemudian raja-raja yang dikuasai itu seluruh dunia, salah satunya, ini catatan salah satunya harta yang tersembunyi ya, itu kerajaan Lydia ini, yaitu kerajaan di Turki. Pada waktu itu di Turki. Ternyata Raja Croesus ini raja yang sangat kaya sekali. Belum termasuk dari kerajaan Babel yang tersembunyi. Bisa dibayangkan betapa melimpahnya harta yang didapat oleh Kores Raja Persia ini. Dihitung emas lantakan dari Raja Croesus ini adalah senilai 630 juta dolar. Mbak Pipit mau 1 miliar? 1 miliar aja lah, nggak usah triliun. Ini kan 9,45. Kuasi 1 triliun kaget, wah jantungan, karena 1 miliar, apalagi 1 triliun. Jadi betapa hebatnya nih kalau Tuhan berkata di sini. Ini dari kerajaan Lydia saja. Jadi ayat 3 ini berbicara tentang kekayaan yang tersembunyi. Aku akan memberikan. Sudah diberikan? Belum. Aku akan memberikan kepadamu harta benda. Maukah engkau menjadi alatku? Ayo tundukkan Babel. Oh enggak lah, Babel hebat kok. 100 pintu tertutup, bagaimana mungkin? Aku berjalan di depanmu. Dan akhirnya mendapatkan itu. Masing-masing kita yang hadir pada saat ini bisa menarik pelajaran. Tak perlu saya bisa menyimpulkannya. Bapak Ibu bisa menarik pelajaran benang merah dari cerita ini. Betapa hebatnya Tuhan kita. Amin. Betapa hebatnya Tuhan kita. Selama kita berjalan, kita mau masuk dalam misi Allah, dalam rencana Tuhan. Tidaklah sia-sia. Tidak sia-sia Bapak Ibu. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Lalu bagaimana dengan kita ini? Jadi harta yang terpendam adalah sebagai upah Kores untuk menjalankan misi Allah. Saya mengulang-ulang ini supaya masuk dalam pikiran kita Bapak Ibu. Kores saja diberkati kok, apalagi kita. Kores saja dipakai Tuhan dan mau loh. Ini bangsa yang mengenal Allah enggak tadi? Mengenal Allah enggak ini? Dikatakan tadi di ayat yang kelima, akulah Tuhan, tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah.
Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Loh Bapak Ibu. Bangsa yang tidak mengenal Allah Tuhan pakai dengan begitu dahsyat, apalagi kita yang mengenal Allah. Jangan makin jauh dari Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan, kita akan menikmati ketenangan hidup yang begitu indah. Allah kita begitu hebat. Dia memberkati Kores ini dengan berkelimpahan harta yang tak ternilai. Saya hanya menunjukkan di satu sisi saja ini, ya. Mengenai ini baru dari kerajaan Lydia saja. Pada zaman itu loh, 9,45 triliun nilai dari emas lantakan itu. Harta yang tersembunyi. Pada saat itu, Kores nggak tahu. Ketika Tuhan berfirman, ini tidak tahu. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam. Apa ya harta? Terpendam kok nggak tahu kan? Tapi begitu dia menguasai dan kemudian memperluas kerajaannya sampai ke Turki, sampai di kerajaan Lydia. Wah ternyata ini harta benda yang hebat ini. Baru ngeh kalau itu janji Tuhan terpenuhi dalam hidup Kores. Amin Bapak Ibu. Persekutuan kita dengan Tuhan tidak sia-sia, sekalipun itu bukan motivasi kita untuk mendapatkan berkat Tuhan. Karena nanti kalau kita motivasi kita mendapatkan berkat Tuhan, ada saat-saat Tuhan tidak memberkati kita kecewa. Ada saat-saatnya Tuhan membiarkan kita kecewa. Kita berdoa, kenapa kok Tuhan tidak tolong ya? Kita kecewa, kenapa? Karena motivasi kita beda. Tapi kalau motivasi kita ini benar, Bapak Ibu, saya iring Tuhan, diberkati, tidak diberkati, tidak masalah. Saya sembah dia, seperti siapa itu yang mengatakan hal itu? Ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego kan. Ketika ketiga orang ini mau dimasukkan ke dalam perapian, diberi kesempatan terakhir kali oleh Raja Nebukadnezar. Ayo, kamu sembah patung, maka engkau akan lolos dari perapian ini. Tapi ketiganya ini berkata, saya mau masuk, ditolong Tuhan, tidak ditolong Tuhan, tetaplah dia Allah yang aku sembah. Ini orang yang hidup ratusan tahun sebelum Masehi sudah punya pikiran iman yang hebat Bapak Ibu. Apalagi kita. Ditolong Tuhan, tidak ditolong Tuhan, tetap aku sembah dia. Haleluya, puji nama Tuhan itu. Ini loh Bapak Ibu. Tapi kan Tuhan itu bukan lalai. Tuhan tidak memberikan suatu hal yang sia-sia. Kalau engkau mengiring aku berkati. Janji Tuhan itu. Dan inilah Bapak Ibu. Jadi misi Allah bagi Kores itu, kalau kita lihat ya, ini adalah pemulihan umat Israel. Memakai bangsa yang tidak mengenal Allah agar mengenal Allah dari bangsa yang ditolongnya. Ini menarik sekali bagian kedua ini. Memakai bangsa yang tidak mengenal Allah agar mengenal Allah dari bangsa yang ditolongnya. Siapa bangsa yang ditolong oleh Kores ini? Israel. Jadi memakai bangsa yang ditolong itu supaya dia yang tidak mengenal Allah dari bangsa yang ditolong ini. Ya, waktunya cukup berjalan Bapak Ibu ya. Saya sebenarnya tertarik untuk mengulas hal ini. Dalam kehidupan kita pun juga kadang kita jatuh, ditolong orang, ternyata orang itu bisa mengenal Allah dari kita yang jatuh gitu ya. Jadi keadaan jatuh kita bukanlah keadaan yang sia-sia terjadi. Pasti ada rencana Tuhan. Kalau kita jatuh, kita mengalami keadaan yang buruk, atau kita sakit, kita bangkrut, itu bukan sesuatu hal yang buruk. Pasti ada rencana Tuhan. Tuhan ingin memakai kita dalam keadaan yang tidak baik itu supaya kita memperkenalkan Allah lewat kehidupan kita yang terpuruk. Sama itu dengan orang Israel. Mereka mengenal Allah itu dari bangsa yang ditolongnya.
Oke Bapak Ibu, jadi bangsa Israel itu luar biasa, kita mengenal dia ya. Harta yang terpendam bagi kita sekarang giliran. Kita buka dalam Matius 25 ayat 34 sampai dengan 36. Inilah harta yang terpendam bagi kita. Matius 25 ayat 34 sampai dengan 36. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Amin. Ayat 37 itu orang-orang yang benar yang melakukan ini, seperti tadi saya katakan Bapak Ibu, melongo Bapak Ibu, loh kapan aku nolong engkau gitu ya. Artinya dia menolong betul-betul dengan tulus. Dan akhirnya dia mendapatkan harta yang tersembunyi, kaget dia. Itu loh Bapak Ibu. Jadi kalau kita melayani Tuhan dengan tulus, mengiring Tuhan dengan tulus, kita akan dibuat terkesima gitu. Loh, kok dapat gini ya? Ayo mari. Ayat 34. Hei, kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Mbak Pipit sudah tahu kerajaan yang disediakan bagi kita? Sudah tahu? Belum tahu kita, itu tersembunyi. Tapi nanti begitu kita terima, sama seperti Kores. Kores itu betul-betul, gitu loh. Kok begitu hebat ini? 9,45 triliun Bapak Ibu. Nilai lantakan itu. Membuat kagum. Kita belum melihat kerajaan surga yang nanti akan disediakan bagi kita. Itu kerajaan harta yang tersembunyi. Ya, itu harta yang tersembunyi. Tapi ketika kita mengiring Tuhan sama seperti Kores mau, maka itu akan dinyatakan kepada kita. Itulah harta yang tersembunyi. Jadi harta yang terpendam bagi orang percaya selain harta yang tersembunyi, itu adalah keselamatan. Dalam 1 Korintus 2 ayat 7 sampai dengan yang ke-10, ayat yang terakhir. 1 Korintus 2 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10. Bapak Ibu nanti di rumah tolong dibaca Yesaya 64 ayat 1 sampai dengan yang ke-5 juga ya. 1 Korintus 2 ayat 7 sampai dengan 10. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis. Nah ini Bapak Ibu diperhatikan ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Amin. Di tempat ini Bapak Ibu punya pengertian yang benar. Sebab saya juga bergaul dengan orang lain Bapak Ibu. Mereka punya pengertian yang salah tentang ayat yang ke-9 ini. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati, disediakan oleh Allah. Akhirnya mereka melencengkan, wah saya dapat rumah. Tidak pernah muncul dalam hati, tidak pernah dilihat, tidak pernah, itu enggak Bapak Ibu. Ini sedang berbicara tentang keselamatan, ini sedang berbicara tentang langit baru, bumi baru, ini sedang berbicara tentang kerajaan Allah yang tidak
terlihat. Makanya saya tulis, baca Yesaya 64 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Allah akan menggulung langit ini dan menjadikan langit baru. Itu yang tidak pernah kita lihat. Allah sediakan bagi kita yang mengasihi Dia. Dan itu adalah harta yang terpendam. Maukah kita menerima harta yang terpendam atau menyia-nyiakan harta yang terpendam dan kemudian kita melewatkan saja? Tergantung dari kehidupan kita saat ini. Tuhan memberkati. Amin. Hati kami sungguh melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Engkau sudah melawat kami dalam ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Dan kami sangat percaya bahwa Engkau Tuhan Allah yang melindungi kami, menjaga kami, dan menjauhkan kami dari segala mara bahaya, menjauhkan kami dari segala sakit penyakit. Dan Engkau Tuhan Allah yang memperlengkapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan, agar kami masuk ke dalam rencana Engkau yang begitu indah. Dan inilah kami Tuhan, kami siap untuk Engkau pakai menjadi alat-Mu Tuhan, menjadi alat kemuliaan Engkau Tuhan. Pakailah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami pulang dengan penuh sukacita, dengan membawa berkat-berkat yang datang daripada Engkau. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita masuk ke dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik, Allah yang mengasihi kami. Engkau juga Allah yang memberkati kami, Allah yang melindungi kami, Allah yang menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan dan memberikan kepada kami kasih karunia. Engkau juga Allah yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami Tuhan dan memberikan damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam kuasa-Mu Tuhan. Kami serahkan juga bangsa dan negara kami ini Tuhan, yang terus masih berjuang untuk melawan pandemi ini Tuhan, COVID-19 ini. Kami percaya ke dalam kuasa-Mu, Engkau Tuhan Allah yang melindungi anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Engkau memberkati kami semua dalam usaha pekerjaan kami. Engkau juga memberkati dalam pelayanan kami Tuhan. Seluruh kehidupan kami ada di dalam berkat kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Segala puji syukur hormat kemuliaan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.